ada namanya stereotype tuh. Kayak misalnya orang Padang itu digambarkan pelit. Kayak gitu, kayak gitu. Kalau kalian tuh yang pernah di Toraja, ada enggak itu? Untuk mau ya orang Toraja tuh kayaknya gini. Bahkan saya turun mimbar orang-orang bilang, ah kau ini di mimbar saya tiap paham kau bilang apa. Bayangkan kayak Iya kakak. iya, begitu. iya kak sumpah. Halo guys. Ya, dari berapa jam yang Oh di sini kok. berapa jam Ini tadi terus sudah ini. pembagian lokasi PJ. Ya, jadi mungkin yang tidak tahu toh mahasiswa teologi itu ada yang namanya PJ, praktik jemaat, di mana pergi pelayanan ke gereja yang disiapkan oleh kampus lah, ya kurang lebih seperti itu. Tujuan video ini asik. Ini untuk menjelaskan bagaimana kondisi praktek jemaat di lokasi yang akan kita bicarakan. Nah, kali ini sekarang Gereja Toraja. Di sini sudah ada Utma. Toh, kau wakili mahasiswa praktek jemaat yang ke Toraja sekarang tahun ini. Ada Yoel, ada Rio, ada Erlita. Yoel kemarin kau juga dapat praktek Jemaat jemaat di Gereja Toraja. Toraja. Erlita juga toh. Nah, mereka ini nanti toh dua orang ini yang bantu jelaskan sebenarnya apa yang pengalamannya mereka selama di mana Gereja Toraja, apa yang harus dipersiapkan kayak gitu. Bentar ya kamu. Pertanyaan pertama, jawabku jujur. Saya nih kak. Iya, apa rasamu dapat Gereja Toraja? Ya. Jujur. Nggak bisa tuh dipungkiri karena memang GT dan GTM itu jadi bisa dibilang sinode yang bertetangga. Oh, kau dari GTM. Ya, saya dari GTM. Jadi kayak lain-lain sekali kita rasa bahwa ya tidak ada yang kayak sama aja sebenarnya nih Gereja Toraja dan GTM sesuai dengan konteksnya begitu. Jadi kayak hal yang mau didapat yang mau baru lagi ternyata ya tidak ada aja bagi saya gitu. Itu saja yang kayak membeledak-beledak dalam hatiku sehingga diejek-ejek kayak saya. Memang kau mau dapat di mana? Jujur kok. GKI Papua. Bukan saya GKI Papua, tapi yang mau saya itu ambil tadi antara GPM sama GBKP. GKI Papua juga mau tapi tidak terlalu. Kenapa? Kenapa kau lebih pilih itu? Karena kan kalau kita bilang konteks GTM itu kan daerah-daerah pegunungan, sementara kalau GPM daerah kayak dibilang laut, otomatis ada hal yang baru untuk kita dapatkan. Kasihan, tidak pernah lihat laut. Bung Gael, kan kau juga Erlita tuh GTM kok. Iya, Kak. GTM kok. Kau juga ada ini kayak Utma waktu dapatan. Saya menangis kak. Oh, iya, Kak? Saya menangis pergi ke rektor. Langsung ke bunda menangis untuk kak. Tidak bisa kak dipindahkan saya ke sinode lain. Tidak apa-apa Ji, jangan jauh-jauh. Mungkin bisa mau ke KST begitu tuh Kak. Kayak karena tetangga sekali. Bahkan yang pas kan kami dulu itu keluar misalnya kami cabut lot mungkin 2 minggu 3 minggu itu sudah ada jemaatnya ditentukan. Nah saya dapat di jemaat yang perbatasan dengan Mamasa. Itu sampai saya menangis. Makanya saya menghadap ke kampus supaya dipindahkan mau. Enggak apa-apa Ji, jangan enggak apa-apa Ji kalau misalnya di masih bagian Toraja tapi jangan di Masanda begitu Kak. Jangan. Jadi saya dipindahkan ke Mengkendek Kak. Ini untuk kalian dua coba. Yoel juga mungkin. Apa? Maksudnya kenapa ini ya anak teologi ya? Kan fenomena begini tuh kayak memang kayak pergi ke tempat praktek baru ke daerah yang kayak sudah apa? Tidak baru nih untuk kita itu kayak enggak kita terima. Kalau orang lain dengar itu tuh pasti bilang, anak teologi nih pilih-pilih tempat pelayanan. Nah, coba apa alasannya kalian? Kenapa ada yang kayak begitu? Nggak mau takut ini. Cakap ya. Kalau kau karena kau dapat GT toh sebelum bahas kau dapat GT. Seandainya kau dapat gemit juga kemarin. Memang kau rasa? Kalau gemit, kalau di konteks STT di Makassar kan tidak mungkin. Kalau kita dapat gemit pasti akan diulang gitu lah. Tapi kalau tempat sih saya pribadi tidak punya target harus di tempat mana. Di mana ditempatkan, di mana dapat tempat praktek ya di situ. Tapi saya waktu PJ jadi bersyukur pilih sendiri tempatnya karena pandemi. Jadi kok pandemi? Karena pandemi jadi cari saja yang dekat-dekat di Makassar sini Kak. Di Toraja. Ini Gereja Toraja di Makassar Sungguh-Winasa, Gereja Toraja Sungguh-Winasa. Erlita, untuk adik-adik lah kau tanya, apa yang harus dipersiapkan kalau mau PJ di GT? Kau di mana kemarin? Di Mengkendek Kak, di Tampo. Mungkin kau ndak bisa wakili apa ya?
Gereja Toraja ini toh secara apa? Keseluruhan. Ya secara keseluruhan toh, tapi setidaknya kau di apa Mengkendek ya. Iya. Apa yang harus dipersiapkan? Kalau saya tuh Kak, kan Ah. dari GTM kan kemarin sakit hatiku karena ini kenapa Gereja Toraja gitu Saya sakit sekali. hati. Saya sakit hati Jadi sekali. Erlita sakit hati, guys. Ya, sakit hati sekali. Tapi ternyata kan karena sakit hatiku tuh Kak, karena aku bilang konteksnya sama sih. Ternyata pelayanan jauh sekali bedanya. Oh, ya. Beda sekali sama GTM. Jadi kayak memang Utma tidak boleh kan kayak Utma kan sakit hati memang kan tidak bisa dipikir kayak tadi itu sudah mau menangis sekali nih. Tapi itu nih kayak tidak bisa menganggap sepele itu Utma kalau ke Gereja Toraja, apalagi bagian Makale atau Toraja Utara. Makale dengan Rantai Paus saja sudah berbeda caranya. Dipersiapkan memang mentalnya itu harus siap-siap memang karena orang tahu kalau dari Mamasa tuh berarti Utma tidak perlu untuk penyesuaian lagi. Kalau orang tidak boleh lagi penyesuaian. Kau dekat begitu. Padahal harus juga ada hal-hal yang memang perlu untuk penyesuaian. Tapi orang di sana tidak mau tahu. Penyesuaian. Kau harus tahu misalnya di sini begini karena tetangga jika misalnya. Dan itu sulit sekali Kak karena kayak di Mamasa misalnya hal-hal yang tidak biasa jika kita lakukan ternyata mereka tidak biasa lakukan. Itu kan kayak dianggap hal kecil karena tetangga kita ternyata tidak hal besar dia di sana misalnya. Oke, contohnya apa yang kayak orang Mamasa perlu penyesuaian lagi di Gereja Toraja? Pelayanannya itu yang perlu Kak dengan yang kayak di Mamasa kan orang yang kayak senang dengan main-main ke orang kayak bercanda tuh Kak. Di tempatku itu tidak bisa. Kayak bukan tidak bisa tapi kaku sekali orang di sana Kak. Kota atau semi-semi kota itu di? Semi-semi kota Kak. Semi kota. Dekat IAKN Kak. Dekat Toraja. Tapi kayak nggak bisa mungkin kalau main-main kayak sesekali ji karena orang tertentu misalnya. Ya itu. Kaku sekali, karena orang Mamasa tidak Kak, orang Mamasa itu kayak main-main main-main saja begitu. Yang Nabi bilang Erlita ini mungkin untuk pengingat deh yang kayak Utma atau daerah-daerah dulu lah yang dapat siapa tuh dapat Gereja Toraja tuh ternyata masih ada penyelesaian. Nah, kau Yoel, kau kan dari NTT tuh. Ya sekali lagi ini kayak pengingat tuh ini enggak mewakili apa Jemaat Toraja ini secara semuanya, tapi kau pengalaman entah yang bikin kau kaget dengan maksudnya ini beda kalau di NTT di Gemit. Nah pas kau praktek di Gereja Toraja apa? Ya. Kalau karena saya dari Gemit, pas di Gereja Toraja tentu ada beberapa perbedaan dalam tata ibadah. Tata ibadahnya. Kemudian dalam kehidupan interaksi antara jemaat. Nah, memang pertama masuk di Gereja Toraja ya masih sungkan tapi sebenarnya banyak hal yang saya dapat ke Gereja Toraja khususnya yang bagian-bagian perkotaan itu kayak kerapian apa sekarang itu benar-benar diperhatikan. Itu penampilan itu diperhatikan sekali sama mungkin karena mentor saya alumni jadi mungkin agak sungkan, tapi kalau majelis itu to the point. Tapi di konsistori apa udah bilang misalnya kalau kita ambil bagian baik sebagai liturgos atau mungkin pembaca firman mungkin berapa kali ya kalau Gereja Toraja 3 bacaan toh. Jadi misalnya salah satunya kita yang bertugas pakaiannya harus diperhatikan, tidak boleh kau juga penampilan ya penampilan jangan lengan pendek, perlu harus berdasi ya. Jadi itu kerapian itu penampilan itu diperhatikan sekali makanya, tapi disampaikan dengan enak dan ya kita menerima itu. Kalian jujur selama kuliah di sini sudah memenuhi syarat tidak penampilan kerapiannya? Tidak sama sekali. Saya sering perdalam itu Kak. Karena saya terdalamnya. Nah, tapi betul kalau untuk Gereja Toraja yang saya tidak tahu kalau misalnya di luar di misalnya bagian sudah masuk ke konteks pedesaan, tapi kalau di kota-kota di semi-semi kota pasti itu akan diperhatikan sekali. Sudah cukup valid lah tadi Erlita juga bilang begitu tuh.
Oh, jangan dulu tuh kak. Ah, Kayak bilang tadi waktu PJ di perkotaan. Iya. Erlita di perkampungan Semi-semi atau kota, semi-semi kota? perkampungan gak tuh. ya tapi bagaimana apapun itu tuh setidaknya pastinya penampilan Ya, memang penampilan, harus ya, ini. terlepas dari dimana. Iya, iya kau percaya. Tapi Hmm, ya ah. enggak kan saya juga kan masih tanya-tanya misalnya Samuel itu bukan jadi perkotaan kan di Bitul di sana tuh Kak. Dan batasan dengan Mamasa. Kak Erlin dengan Arni itu semua sama diperhatikan sekali penampilannya itu jadi kayak jangan aku pergi naik mimbar pakai celana lepis misalnya kau. Ya. Kan Utma kan kayaknya saranku tuh Kak beli celana kain Utma tiap kali pakai celana kain Guys, jalannya. lepis terus tuh. Oh, kalau Jeans terus. memang pakai celana itu orang Iya, pasti nah Kalau sepatu kak, sepatu dulu, pantopel atau bisa pakai sepatu cats. pantofel aku naik mimbar lah. Ya kalau naik mimbar tuh. kau dulu waktu praktik mandiri. Bisa pakai sepatu cats, Oh. tapi pakai celana kain. Di Mamasa. Cuma masa kan? Cuma masa. Makanya itu hal-hal begitu kan beda memang Nah, itu itu kan Oh, beda iya, dengan gitu. itu ya harus dipersiapkan itu soal apa? Bentuk. Kayak ya penampilan Berarti atau salah satunya itu yang kusiapkan sepatu, baju, dasi. perilaku itu. Aku Itu kan nanti lagi. Soal ini lagi apa? Apa ya? Ada yang namanya biasa tuh kalau bicara masalah apa? Suku budaya tuh, ada yang namanya stereotype tuh. Kayak misalnya orang Padang itu digambarkan pelit. Pelit. Kayak gitu tuh, iya, orang iya. Batak gitu tuh tegas atau apa. Nah, kalau kalian tuh yang pernah di Toraja, ada enggak itu? Iya. Itu mau ya orang Toraja tuh "Ih, kayaknya gini. Ya terlepas ini benar atau tidak tuh, tapi kan biasa stereotip itu ada tuh. ya, 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 betul. ya, Aku sederhana. Toraja begitu. apa? Kalau sepengalaman saya selama PJ semua welcome. Oh, Welcome. ya. Justru kalau kalau ada apa-apa selalu dicari kayak makan-makan. Tiap hari kalau selama praktik itu karena mungkin di perkotaan jadi tiap hari Jumat, Sabtu, bahkan mungkin hari Minggu itu selalu ada acara-acara karena habis orang pulang kantor tempat ngumpul-ngumpul itu memang tempat ngumpul-ngumpul anggota jemaat itu memang di gereja. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu orang selalu kumpul-kumpul di gereja. Biasanya ada makan-makan dan welcome. Semua Oh, lebih yang saya dapat itu kepada semua perhatian welcome. sih kalau bagi saya kayak welcome. Ya, Welcome ya. welcome sangat-sangat. Kau Erlita? Ya, kalau welcome ya masa welcome sekali tapi di tempatku itu Mbak identik sekali deh mereka dengan apa ya tapi kayak mereka kan orang-orang pendidikan tinggi itu Kak. Kalau datang kau belum sarjana itu kau bukan apa-apa di matanya mereka. Itu yang saya dapat, saya rasakan sekali itu. Gue berarti memang Iya. sim-sim perkotaan betul itu. Iya kayak kalau memang mahasiswa teologi tapi memang kok sepintar saya gitu. Karena saya dapat Kak, saya di jemaatnya wakil bupati masalahnya jadi orang-orang yang kepala dinas itu semua ada di dalam kepala dinas, sarjana semua itu yang saya dari sarjana teologi paling banyak. Jadi Kak, saya tidak bisa apa-apa juga mau sombongkan apa juga misalnya Kak. Padahal kita kan datang dengan keadaan yang enggak jindak. Itu kan dari pembahasan Carlita toh kayak iya saya dapat juga yang dibilang itu tuh seakan-akan yang belum jadi sarjana terus enggak apa-apa jadi kan foto terus di gereja Toraja begitu toh kayak nanggap rendah kayak itu apa nah terus menurutku toh Kak apa sih yang bisa dibikin nilai jual juga supaya tidak terlalu direndahkan di dalam hal itu bukan mungkin cuma soal kepintaran tapi ada hal yang baru lagi Itu sih saya, pokoknya saya itu memilih untuk diam, senyum kayak mereka, pokoknya ramah terus Kak. sikap Apapun yang mereka buat yang kayak ya saya harus terima kan saya kan pendatang misalnya begitu Kak. Jadi kayak mungkin hal itu juga makanya yang awal-awal itu saya rasakan Kak, tapi 1 bulan setelah itu saya kayak merasa nggak mau Kak pulang. Begitu Kak, karena kayak sayang Kak, karena mungkin orang bilang ih sabarnya ini anak bukan cuma ngomong tapi karena kesabaran mungkin tuh jadi orang mungkin ih sabarnya ini anak bahkan saya turun mimbar orang-orang bilang kau ini di mimbar saya tiap paham kau bilang apa bayangkan kayak iya Kak iya Kak sumpah majelis kayak kau bicara apa coba di mimbar tadi gitu tiap paham jadi kayak ya nanti ke depannya saya kan belajar kok lagi
karena memang beliau juga mungkin orang pintar. Saya belajar pun lagi nah bikin khotbah susun-susun kan, padahal disediakan itu khotbahnya mereka itu kan itu. Jadi saya harus pelajari dulu. Iya Bu, minggu depan saya makanya saya menangis kayak Rio bantu dulu bikin khotbah, besok saya pimpin ibadah. Jadi saya harus bikin begini. Sampainya orang-orang kayak memuji, oh iya ada nih tahu perubahan. Makanya orang sayang karena ada terus perubahan-perubahan yang kita bikin. Karena awal-awal datang tuh mereka kayak sedikit sekali cuma mau makan. Kau tidak suka makananku kah? Begitu kak. Kayak pilih-pilih makananku kah? Atau tidak mau suka ini? Jadi saya harus oke, besoknya itu saya harus lihatkan excited sekali kak. Ih makan ini. Makanya orang kayak gitu. Iya. Utma. Iya, Utma lo pintu Bang. Utma. Apa yang kau takuti? Pergi praktek ke ini, Gereja Toraja. Ketakutan sekarang. Pembawaan diri saya kak, dan juga pelayanan. Pembawaan Itu, diri. Iya. Kenapa? Jadi kan kalau saya begini kak, kita itu harus lihat konteks dulu toh. Makanya tuh kalau setiap di dalam pembekalan tuh hal yang perlu diperhatikan tuh ya pembawaan diri kita, cara-cara kita sikap kita toh. Karena bagi saya belum tentu sikap saya dengan orang tuanya itu ya sama apa tadi yang seperti dikatakan Kak Rita bilang. Mungkin kalau cara kami bermain di Mama biasa-biasa, tapi cara mereka yang kalau kita lakukan itu kayak hal yang tidak baik begitu atau ya begitu. Jadi yang itu cara bagaimana kayak etikaku itu dapat betul-betul ya harus kusik sama dengan mereka. Berapa kali aku praktek selama di STT? 2. Kok ada masalah soal 3 kali. Ada masalah kok soal pembawaan diri. Puji Tuhan selama ini enggak ada. Tapi tetap itu jadi PR, Iya, tetap saya pertahankan. Nah itu lagi tadi kak yang aku bilang bertentangan sekali kan di GTM kan kenapa tidak pernah bermasalah karena memang dia orang GTM suka sekali main begitu. Iya. Jadi kayak misalnya dia kayak kan dia Zimatku kemarin praktek observasinya itu kak. Jadi orang senangi dia karena kayak welcome Utma itu main-main begini karena orang di sana. Tapi kalau di Gereja Toraja yang saya tempati tidak, orang tidak suka begitu. Nah itu kan harus sesuaikan konteks. Jadi nah kau memang selama kau atau ya maksudku bagaimana tismu kau menyesuaikan, apalagi kau dari NT itu tuh jangan kan ke tempat praktek kau kesini saja kau sudah pasti banyak menyesuaikan tuh, apalagi kita kan dari kan masih sedikit, pasti kau lebih banyak berbaur dengan yang tuh di luar dari kau. Apa tipsmu siapa tahu tuh bisa diterapkan? Kalau saya pertama konsep saya itu memang belajar. Jadi jadi memang kehadiran di sana ya banyak mendengar, lebih santai tenang mendengar. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jawaban kita bisa dipertanyakan, lebih baik kita tidak usah menjawab begitu. Jadi cukup mendengar saja. Oh iya, tidak harus kita kasih solusi. Jadi kita cukup jadi pendengar yang baik saja. Senyum saja begitu. Jadi itu cara saya menyesuaikan dengan konteks Gereja Toraja, mungkin juga dengan Gereja Toraja dengan latar belakang dengan kebudayaannya yang saya tidak terlalu tahu gitu ya. Jadi cara saya untuk menyesuaikan diri ya itu seperti itu, diam dan terus belajar. Nah kemudian sejauh di Gereja Toraja kalau untuk bercanda betul saya tidak terlalu dapat yang sampai bercanda yang berlebihan atau apa. Bukan cuma dengan orang-orang tua tapi dengan anak-anak muda juga seperti itu. Nah kalau sekarang begini ya, kalau sudah di luar begini bebas mau bercanda, tapi kalau saat itu memang benar-benar kita menjaga, takutnya menyinggung, takutnya mereka tidak menerima. Nah itu. Untuk kalian mau 3 kau juga masih nyambung dengan tadi, apa kebiasaannya kalian entah di kampus atau kesehariannya kalian bergaul tuh yang tidak bisa dibawa ke jemaat? Itu yang mau saya sampaikan tadi. Oh iya kan? Kami paling yang sampaikan. Langsung kau dulu. Itu ya, jadi misalnya aman saya. Saya kan perokok. Oh iya betul. Saya turun di jemaat yang memang ada perokok tapi cuma 1-2. Sebagian besarnya tidak merokok. Jadi pertimbangan etisnya ya saya lebih baik tidak merokok.
karena lebih banyak yang tidak merokok daripada yang lain juga tidak nyaman. Sementara misalnya yang merokok juga paling satu dua orang. Jadi memang kalau sama merokok paling pulang di rumah bersama merokok. Tapi kalau sementara di jemaat dengan komunitas jemaat yang bukan yang bukan perokok memang tidak Mau tidak saya sama bertanya sekali. jadi itu Iya, dia memang menjawab. nggak apa-apa Ji. Tapi Kak, menurut saya yang mana Kak pilih? Lebih jujur di jemaat atau tidak? Saya sampaikan kalau saya merokok. Oh, Saya merokok, Minum. tapi dikasih saya bilang nanti saja. oh dibatasi ceritanya ya. Kalau kayak gitu. Saya merokok. Iya kan. Kau merokok juga? Tidak kak. Iya tapi kalau misalnya bulannya di Mamasa bulan 4 ya kami merokok perempuan. Ya nantilah kita bahas yang itu. Oh, sampai kau punya konteks gitu ya. Itu artinya kan sesuai konteks. Toh. Nggak bisa sama. Nah ini juga kita harus lihat ya, misalnya jangan sampai orang ada jemaat-jemaat yang tidak suka kita minum tapi kita paksakan untuk minum. Apalagi ke konteks Toraja kan balo kan banyak kan. Jangan sampai ada yang tidak suka tapi kita paksakan. Nah itu juga harus dijaga. Bukan kita mau munafik, tidak. Ini harus butuh pertimbangan yang Kau ada? Apa kak? Kan orang laki-laki. Saya ada. Kalau laki-laki kan rokok, Mas. Contohnya itu rokok. Kau yang Saya iya. kan saya orang ribut tuh kak. Kalau saya duduk dengan orang saya harus cerita ini ribut. Nah itu yang saya tadi bilang kak. Saya kan dapat di jemaat yang pemuda semuanya, maksudnya kayak orang yang tidak mau lah begitu. Jadi saya harus kontrol diri dengan cara apa ya? Saya banyak perkunjungan di rumah orang tapi ke sendiri-sendiri kak begitu kak. Maksudnya jangan makan dengan pemuda kan biasanya kan kalau saya di praktek mandiri kemarin mungkin saya ditemani pemuda atau apa tidak, maksudnya kayak minta izin sama mentor. Kalau mentor mau temani ya saya sama mentor. Tapi kalau mentor tidak ada kesibukan jadi saya pergi sendiri. Jadi yang kayak cerita-cerita saja supaya saya bisa menghindari hal itu yang kayak tahu terbak-bakan. Mereka tidak nyaman sebegitunya juga, tapi ada waktu yang mereka mungkin ya main tapi main sewajarnya. Beda sekali dengan yang kayak yang saya dapati ya kak untuk kan. Awalnya kan saya ikut banyak sekali. Selama saya di sana 9 orang meninggal 2 bulan. Itu yang harus dia siapkan itu khotbah duka. Dalam bulan 6-7 itu orang Mamasa dengan orang Toraja itu sama konteksnya. Karena bulan-bulan libur jadi banyak orang yang mengacarakan orang yang disimpan dan banyak ini. Tapi yang meninggal yang 9 orang. Jadi kayak bayangkan kak 9 yang kayak mungkin yang disimpan itu yang saya dapati 6 orang. Yang meninggal pas saya di situ itu ya 3 orang. Nah yang kayak itu kan saya harus datang dan orang minum balu kan di Mamasa kan saya juga biasa. Nah orang kayak belak-belakan sekali kak. Jangan mau munafik, kau pikir kau anak teologi makanya kau tidak memperlihatkan kami di sini. Biasa juga tuh di Mamasa minum. Begitu ya kak. Iya biasa. Minum kok pale. Begitu ya kak. Jadi kayak minum kak tapi sedikit begitu harus kontrol diri karena kan apalagi saya perempuan kak. Tapi kalau di Mamasa biasa aja. Di depannya bapakku saya kadang sama bapakku minum begitu kan hal-hal biasa seperti itu misalnya. Tapi iya kak tapi balo jika bukan yang minuman botol juga. Begitu. Tapi kalau misalnya Utma dapat nanti kan ada mentor yang kayak saya juga soal dapat. mentor jadi. Mentor kan tidak suka walaupun kalau laki-laki kau perokok tapi dia tidak mau. Kau tidak boleh merokok. Di depan jemaat tidak boleh. Kau harus ikut. Mentor itu sekali nyawa untuk kita di jemaat. Untuk saya nyawa sekali itu mentor di jemaat. Nah kalau misalnya kan ada yang kemarin ya kak kayak ada temanku lah jangan aku sebut nih Toraja juga dapat mentor yang kayak tidak boleh merokok di depan jemaat. Bahkan di rumah pun kau harus suci di jemaat 2 bulan. Itu tidak boleh. Bahkan sembunyi pun itu dia akan dapat. Nah, Utma kan harus kontrol diri begitu juga kalau misalnya mentornya bilang begitu tuh. Kau siap ikut mah? Tidak merokok. Iya. Setengah mati. Ini topik terakhir dari saya. Kalau kalian nanti mau ada baku tanya-tanya terserah nih. Ini saya. Ini menurutku kayak sensitif sekali kalau pergi praktek, tapi kalau saya tidak boleh disembunyikan, harus dibicarakan soal masalah dapat berkat.
soal masalah dapat berkat. Bagaimana ya? Saya tanya secara umum dulu. Kalian dua, bagaimana kalian apa? Ya, kayak maknai itu kalau ya uang amplop lah. Kayak gitu toh. Kenapa harus saya bahas? Karena terkadang gini, setiap PJ itu mengganggu pikirannya kita. Bahkan terkadang ada yang pikir, iya, ada orientasinya begitu. Kadang mau dapat di tempat yang kalau dari kakak-kakak atau dari lihat kayaknya banyak amplopnya. Dan sini kayak ada terkesan kayak milih-milih toh tempat praktek. Kalian lihat itu kayak mana? Saya mau jawab duluan. Dan untuk kalian apa? Kan ini masih topiknya Toraja toh. Untuk adik-adik iya tanggapi itu kayak mana untuk adik-adik yang pergi ke Toraja? Terserah siapa dulu? Saya dulu kak. Nah kalau itu tuh kak, saya tidak tahu ya kak. Pas pencabutan lot kan orang yang kami kemarin kan banyak sekali. Itu tidak bisa ditutup. Nah kalau misalnya orientasinya orang untuk dapat berkat begitu, kasihan kak. Kasihan sekali. Berekspektasi tinggi begitu. Gimana saya tadi bilang sama Utma kak? Kalau kau orientasimu jangan mau khawatir. Saya tidak tahu ya kak cerita-cerita yang kemarin orang-orang yang praktik di gereja Toraja dapat. Kalian? Iya, gereja Toraja. Iya. Saya merasa difasilitasi dengan baik. Kayaknya saya di praktik di gereja Toraja itu dikasih motor. Itu yang pertama tuh dikasih motor buat pelayanan. Jadi wilayah pelayanan itu Goa Sungguh Minasa, kemudian Bajeng, Kecamatan Bajeng di Panjangkalang, kemudian ada perbatasan yang di ini perbatasan dengan pabrik di Takalar sana, dekat Takalar. Jadi kalau berkat ya lumayan ya, bahkan masih bisa regis dan masih ada sisanya gitu. Masih jadi dari jemaat setelah perpisahan jemaat kasih berkat, saya masih bisa regis, masih ada sisanya gitu, masih ada sisanya. Tapi betul orientasi saya juga bukan uang, bukan saya, yang penting saya bisa selesai PJ, saya bisa dapat nilai, saya bisa menawar skripsi, itu dulu. Jadi fokus saya itu ya saya kasih tahu tujuan datang sini belajar. Jadi selama saya di jemaat itu, yang jadi saya punya dosen-dosen itu ya jemaat di situ, dengan pendeta-pendeta situ jadi saya punya dosen. Jadi, tapi jujur itu kayak masalah uang begitu toh. Kadang-kadang kalau kita anak STT itu siapa yang paling banyak uang dia dapat, berarti itu yang paling berhasil. Jadi kayak tolak ukurnya itu pelayanan uang sebenarnya. Itu kan biasanya begitu orang. Makanya itu kalau orang selesai PJ bukan dibilang bagaimana kalian pelayan, tapi berapa kalian dapat. Kan itu kan hal-hal yang begitu yang sering terjadi di kalangan-kalangan anak teologi. Tidak bisa dipungkiri itu. Mungkin yang masalah uang itu. Mungkin salah satu indikator ya dari kesuksesan. Makanya tidak bisa juga, makanya kalau orang senang dengan kita pasti orang akan ada yang begitu. juga begitu. Tapi kan bukan soal ukuran, bukan soal berapa, tergantung dari tingkat kemampuan jemaat. Kalau orang kita juga pulang dapat berapa Pak? Ya pasti karena jemaat sayang dengan kita, bahwa karena kita berhasil, terlepas dari dia sedikit atau banyak kan. Tapi karena itu ya yang dari jemaat itu mau menandakan bahwa memang kita sukses pelayanan di jemaat. Kau Erlita tanggapi yang bilang Utma tadi itu. Saya tidak setuju juga. Orang yang berhasil itu kan mungkin kalau masalah uangnya begitu. Mereka kayak lebih dekat ke apa makanya mereka ini. Tapi saya yang paling pelayan yang paling berhasil, yang saya rasa itu tuan rumah yang kita tempati tinggal itu, bahkan cari kita sampai di Makassar, saya diajak pergi mall misalnya tuh kak, itu yang betul-betul kayak mentor masih tanya kabarnya kita, dek bagaimana, baik-baik gitu. Itu kayak berhasilan menurut saya. Sampai sekarang itu saya orang-orang Toraja tuh saya chat, dek bagaimana itu saya kayak kan baru kau aja terus saya bilang jelek orang ingat rambutku. saya, yang ingatnya orang karena uang itu habis di nantinya. Tapi yang ini orang-orang yang ingat kita, nggak ingat. Tapi saya sukanya sama atau tidak. Kalau kau sama yang lain ingat di jemaat, kau pulang dari jemaat orang senang itu berhasil, itu berarti gitu. Tapi yang Nabi tadi itu yang aku bilang apa? Yang soal kalau jemaat senang pasti akan apa?
Ada berkat. Eh, saya agak iya dalam yang kita maksud ini berarti dalam bentuk uang toh. Iya, Pak. Tidak harus. Apa? Berkatnya tidak harus dalam bentuk uang. Misalnya, misalnya kayak kita yang ada yang orang cuma kasih cendera mata tapi Supaya kentara ya, cantik. intinya bentuk dalam begitu toh. tidak dalam bentuk Iya, maksudnya tidak bentuk uang entah materi toh. Cuman saya ya satu sisi memang itu yang terjadi tuh, tapi kalau saya ada mau saya tambahkan kayak gini. Sebenarnya agak susah juga itu dijadikan patok keberhasilan tuh. Enggak, kau yang mau pijit sih, kau dengar dulu. Ini masalah PJ soalnya di sana. Oh iya, lanjut. Sudah selesai. Maksudnya begini. Karena kadang juga tuh ada yang ini apa? Gereja Toraja guys. Yang dapat tuh entah uang atau materi. Beres baurat. Tapi sebenarnya dia enggak berhasil jemaat. Hanya gara-gara jemaatnya itu memang respect sama pelayan. Iya. Jadi walaupun kau sentuh walaupun kau enggak bagus kinerjamu di situ, ya jemaat karena saking baiknya, iya kasih banyak, iya. Terus ada yang begitu, Iya. dapat banyak sesuatu, tapi sebenarnya pelayanannya tidak maksimal. Tapi ada yang maksimal, tapi ya memang secara materi itu, Jemaat mungkin tidak ada. iya, Iya, toh. sesederhana itu. Kalau saya lebih persiapkan dirimu, karena tidak enak sekali tuh dapat momen banyak berkat kau dapat tapi pelayananmu tidak maksimal, itu kau merasa berdosa, bersalah seumur hidup menghantuimu. Betulan. Kakak pernah begitu? Jujur, saya pernah alami. Cerita dulu tuh. Serius, saya pernah alami. Saya cerita di konteks yang tempatku saya dapat. Ya TTA lah di mana saya dapat. Serius. Itu apa ya? Jadi intinya memang paling menyenangkan itu kalau kau sudah maksimal pergi pelayanan. Kalau saya ya karena Nenska itu dapat banyak berkat tapi kau tidak maksimal, Betulan. itu merasa berdosa sekali kau. Serius. Merasa kenapa sih tidak maksimal kayak gini. Tapi Kak, bagi saya toh lebih tidak enak lagi kalau kita sudah banyak betul-betul maksimal dalam pelayanan tapi sedikit didapat. Dalam tidak. Bercanda. Ya tapi ya, memang ada yang berpikir begitu toh. Iya, Siapa tahu, nggak siapa bisa, tahu. nggak bisa dipungkiri. Iya, siapa tahu kiri. Tapi Kiri. gimana mau tanggap yang kayak begitu? Kalau memang ya. Nah itu saya tuh Kak, yang sudah ada orang yang berorientasi begitu. Ujung-ujungnya apa? Kau pun tidak ada bawa apa. beritanya tuh. Ya. Memang kau yang Ya. Nah itu tadi yang saya sampaikan sama Utma juga Pak. Ada juga yang perlu mempersiapkan. Kayak persiapkan kau betul-betul hanya ini untuk Tuhan. Begitu kan? Ya. Tuhan akan cukupkan Ji kalau Ya. kau memang berkeperluan misalnya. Ya. Bayangkan Kak, saya di jemaat itu sabun, sikat gigi, semua yang saya pakai mandi, handphone apa semua saya kena. Saya bawa pulang sampai di sini yang saya bawa ke sana. Karena ternyata saya sambil di sana saya ditanya pemuda, saya ditanya, saya pikir kayak kenapa mereka Iya, tanya Kak? tuh, kan? Iya, Kak? Iya, saya ditanya kayak kemudian apa kau pakai? Saya bilang Scarlett, padahal saya kayak kan memang kayak Scarlett. Terus sabun apa? Biore yang cair begitu kan pemuda kan itu dekat-dekati saya yang perempuan-perempuan. Oh, kok kira laki-laki. Besoknya Kak saya bangun pagi, pendeta datang. Ini tadi datang di balkon majelis, nah saya buka sesuai dengan apa yang saya bilang sama ini. Jadi 2 bulan Kak, 1 kali 1 bulan itu diberikan baru yang besar-besar. Bahkan yang Scarlett Kak yang belum habis itu saya bawa pulang yang saya diberikan. Saya diberikan di sana. Dan yang saya bawa dari sini saya simpan sampai Itu salah satu gereja Toraja, maksudnya kayak Apa? penghargaan dia terhadap Iya, terhadap Kak. ini itu tinggi sekali. tinggi sekali. Nelayan. Itu sangat tinggi. Berarti bersyukur saya ke gereja Toraja ini Kak. Betul. Nah, jadi guys, bagi yang ejek-ejek saya yang di gereja Toraja, mohon maaf ya, saya lebih senang di gereja Toraja sekarang. Ada enggak poin yang saya lewatkan untuk kasih ingat adik-adikmu yang pergi ke praktek jemaat di Toraja? Iya Ada tuh, persiapannya kasih atau kami apa? dulu. Iya. Saya butuh sekali nih. Mungkin bertanggung jawab sih Kak. Bertanggung jawab kayak misalnya untuk hal-hal yang dipercayakan toh. Misalnya kalau kita dipercayakan untuk buat sesuatu, persiapkan dengan sebaik-baik mungkin. Soal maksimal dan tidak maksimal itu nanti soal penilaian toh. Tapi untuk kita ya bertanggung jawab, persiapkan dengan baik, berusaha misalnya kita disuruh untuk pimpin ibadah. Jangan mabuk. Ya, jangan mabuk. Jangan Tinggalkan iya, pelayanan. jangan tinggalkan pelayanan. Terus kalau kita disuruh kerjakan sesuatu, misalnya data-data gereja misalnya, harus kerjakan, harus bertanggung jawab.
itu sih. Jadi ya tanggung jawab itu memang yang dipercayakan itu penting. Ada mini ku dapat nih kak. Itu yang perlu dipersiapkan untuk atau kak dengan teman-temannya yang mau ke Gereja Toraja. Gereja Toraja itu ada bahan khotbah sendiri untuk PWGT, PPGT, pokoknya. Jadi memang harus mulai cari hari ini. Bisa persiapkan dari sekarang. Iya kak. Oh iya, itu Karena juga penting, itu bacaannya penting, itu toh bacaannya kan ditentukan memang 3 bacaan dalam hari Minggu toh. Ada juga kerangka khotbahnya. Kau tidak bisa lari dari situ. Pokoknya itu yang kau tambahkan kak. Nah PWGT pun begitu. PKB begitu, apalagi ya liturgi apalah tata ibadahnya Gereja Toraja. Bukan lagi kita yang cari khotbah tapi sudah iya sudah ada. Jadi bisa diganti kak di karena kerangka nak kasih kerangka khotbah begitu ya. Nah itu kan harus, nah, tidak boleh dirubah kak, karena kayak mereka itu ya tema kita pada hari ini tentang ini, bacaannya ini, ya itu tidak bisa dirubah. Itu kan tidak bisa dirubah tuh supaya yang kayak mereka ini bisa mempersiapkan dari sekarang. Nah, itu apa ini? Saya sudah mau kirim tadi itu. saya sudah dapat. Nah, ya, apalagi namanya itu? Ya, apalagi kok ini Mars PPGT, jangan cuman GTM yang ku hafal. PPGT. Bukan itu saudara. Kalau ada juga yang harus ditanamkan tuh kayak misalnya jangan kau berharap itu kayak ada terus berkat begitu tidak. Nah suatu saat nanti kalau misalnya ada kekurangan lebih baik kau telepon teman kirimkan uang daripada kau mencuri misalnya. Itu kan hal-hal yang harus Dan dicari. saya ingat sekali kata Pak Pendeta Nyoman Cupun datang ke praktik itu bukan yang utamanya kita yang diberkati jemaat tapi yang memberkati jemaat. Gitu. Bukan poin utamanya itu kita yang dapat berkat dari jemaat, tapi kita yang datang untuk memberkati jemaat. Jadi kau harus datang yang bawa berkat untuk jemaat. Ya, iya itu. Tinggalkanlah kesan yang bagus. Ada satu lagi, ini juga penting. Maksudnya ini kalau konteks Gereja Toraja, gadget ini mungkin sangat lekat dengan kita tuh. Nah kemarin di beberapa PJ ada yang sampai di jemaatnya kak, mungkin karena kecanduan main game di sini, di jemaatnya main game terus. Nah ada yang begitu. Nah itu juga harus tahan lah, nanti pulang di sini mau main sampai pagi dari pagi sampai malam enggak persoalan. Yang penting di sana bila perlu Betul. ini jangan terlalu intens nih dengan gadget itu sih. Karena itu juga diperhatikan sekali sih. Nanti orang merasa tidak dihargai karena kita lagi bicara sama orang lagi bicara sama kita baru bayar. Ya, lebih bijak kok penggunaan gadget, apalagi kau kan main Mobile Legend. Jangan sampai anak-anak sekolah minggumu kau ajak main Mobile Legend. Baru bersementara ada majelis di situ. Ping -1 login. Nah, Kesimpulan dulu. Dia jangan berkecil hati sih. ya. Enggak. Ini yang salah terus karena siapa tahu ada yang merasa tuh ya anak teologi pilih-pilih tempat melihat dari realita dengan khotbah. Nah, bagaimanapun toh karena masih mahasiswa ki kodong. Sebelum kita jadi pendeta ke tempat asal tak mungkin juga rasa-rasa tempat lain, suasana baru. Memang kekecannya di situ. Karena mereka bukan aja bapaknya, karena mereka ada memasak. Toraja itu kan Biasa ya pokoknya di situ makanya kayak pilih-pilih. Yul juga pasti ada perasaan begitu. Datang sekolah di sini ya mau coba suasana baru toh. Ya pasti lebih senang kalau ke tempat lain. Kekecannya sebatas di situ ji. Tapi pada akhirnya pasti tetap ji ke memasak. Iya toh, tetap ke memasak. Hah? Iya, aku kak. Kita gimana tetap. lagi? Siapa tahu? Saya tahu lah. GTM di hati, Kak kita- Depatola ya, aku padamu. Ini juga Ya. sudah buka peluang. Pas lagi Gini juga sudah buka ruang. Ya gitu. Ya itu. Nggak bisa, Pak. Ya itu batas ininya. Jangan dipotong ini, Nak, Kak. Batas kekecewaannya di situ. Jangan dipotong nak kak. Ya. Kak Depatola saya tetap di GTM. Tidak, aman-aman. Ya, dan kalau mungkin ada yang kayak kebiasaan-kebiasaannya tuh, ya namanya kami di sini masih teologi toh, masih dalam proses kok dong. Ya, toh, siapa tuh yang pendapatnya kami tadi banyak yang salah kayak gitu. Itu saja. Oke, Mas Yara? Kak Ito. Kesimpulan dulu tuh. Itu mah. Kesimpulan dari Cika. Cukup kamera Cika. Kak Ito. Ya jadi